Doa selesai. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat buat kalian semua dan dipermudah untuk mendapatkan ilmu yang selama 1 hari. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran, tak absen terlebih dahulu ya. Akmal Royan, Andini Gisela Ria, Annaila Yasira Paradis, Asifa Putri Adina, Ayundia Saskia Zahro, Budi Triani, Kurun, Elisa, Faisal Adewi Yahya, Vanasya Kaida Hanum, Vina, Imtiaz Nursa Sabila, Jennifer Grazia Agustin, Rachel Santi Ridowati, Raihan Faza Ahmad, Rike, Sofi Nabil Alfarozi, Suci Tri Ayun Tias, Zahra Natiran Buwaida. Sebelum kita mulai ke intinya, ya pembelajaran yuk kita punya yel-yel, ya kan? SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Jaya. SMK? Bisa, hebat, jaya. Sebelum kita mulai pembelajaran, coba kalian masih ingat tidak dengan pembelajaran yang kemarin? Ya kan? Materi apa coba kemarin kita membahas materi apa? Yuk. Ya, silakan. Besaran dan turunan. Oh ya. Besaran dan turunan ada apa lagi di situ? Pokok itu ada berapa? Besaran pokok ada 7, yaitu panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Nah, ada sebuah gambar. Nah, sebuah gambar. Ya, gambar apa coba? Seorang penambang emas. Seorang penambang Emas. Biasanya penambang emas adanya di mana coba? Ada di wilayah mana? Di Kalimantan. Di Wonosobo ada tidak? Tidak. Di Wonosobo ada tidak? Tidak. Maka kepingin pergi Kalimantan lihat penambang emas? Ingin. Ya tidak? Ingin. Ya, besok kita lihat penambang emas yang besar. Nah, kita lihat di sini. Di gambar ini sedang apa ini gambarnya? Sedang mengayak butiran emas. Ya, ada seorang penambang emas yang setiap harinya menambang emas di tepi sebuah sungai. Kita lihat bapak-bapaknya itu sedang mengayak emas. Ya, nah sampai suatu ketika, ya, bapaknya ini ya mengumpulkan emas sekitar 8 gram. Butiran emasnya itu sekitar 8 gram. Banyak nggak? Banyak. Sudah pernah lihat butiran emas? Belum. Sudah pernah lihat emas? Sudah. Punya emas kalian? Punya. Alhamdulillah punya ya. Nah, kita lihat dari perkumpulan ya sudah dikumpulkan sekitar 8 gram. Lah bapak ini kepingin menjual karena butuh. Butuh. Ya, butuh untuk menyekolahkan atau untuk kehidupan sehari-hari. Biasanya kalau pencari emas jualnya kemana sih? Ke saudagar emas. Ya kan? Kalian tahu jongkok? Tahu. Siapa jongkok ini? Pacar saya. Hah? Pacar kalian? Oh, pacar masa depan kalian. Amin ya. Semoga besok pacar kalian wajahnya seperti jongkok. Nah, ya. Nah, jongkok adalah saudagar emas yang dicari oleh bapak yang pencari emas tadi. Nah, kemudian jongkok ya, ia membawa ke seorang saudagar emas untuk menjual emas tersebut. Jongkok ini kemudian mau menimbang hasil bapak yang tadi mencari butiran emas. Ya, ditimbang. Biasanya pakai apa sih menimbang? Timbang. Tapi kita lihat dulu, jongkok menimbangnya pakai apa? Ya kan?
Ya, ini namanya rahang bawah, ini namanya rahang atas, dan ini adalah salah pengujinya. Ini adalah penguji, dan ini untuk mengukur kedalaman, ya. Nah, kemudian ini tinggal akan kita ambil, ya, kita tarik, dan masukkan, terus kita kunci supaya ini tidak berat dan ketahuan angkanya. Oke, sudah siap? Siap? Yang lain belum? Bahasa-bahasanya boleh presentasi ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil pengukuran dari kelompok kami. Nomor 1. Dari hasil pengukuran pada tabel di atas, alat ukur manakah yang paling akurat? Mengapa alat ukur tersebut yang paling akurat memiliki? Menurut kami jangka sorong karena memiliki perhitungan lebih tepat cm dan mm. Kalau menggunakan mikrometer tidak muat di kolom. Nomor 2. Ukurlah volume balok tersebut. Balok kecil yaitu berukuran 8 cm persegi, balok sedang berukuran 85,264 cm persegi, balok besar berukuran 365,283 cm persegi. Kesimpulan, menurut kami setelah kami mempelajari dan mendapatkan tentang pengukuran, kami menjadi dapat membedakan alat-alat ukur mana yang jangka sorong yang untuk mengukur kedalaman, lebar, besar suatu benda, dan mana yang mikrometer skrup yang digunakan untuk mengukur suatu benda. Dan ternyata alat ukur merupakan hal yang penting dalam menunjang aktivitas pengukuran di kehidupan sehari-hari. Meskipun awal mencoba kita kesulitan, tapi dengan kita berusaha, kita menjadi bisa menggunakan alat pengukur tersebut. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat kalian, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil pengukuran kami. 1. Dari hasil pengukuran pada tabel di atas, alat ukur manakah yang paling akurat? Mengapa alat ukur tersebut yang paling akurat diteliti? Mikrometer skrup 1, pengukuran benda dengan tinggi dan luas yang melebihi alat ukur tersebut. Jadi kami menggunakan jangka sorong. 2. Ukuran volume balok tersebut. Panjang 2,1 cm, luas 1,5 cm, dan tinggi 7,4 cm. Volume panjang kali lebar kali tinggi sama dengan 2,1 cm kali 1,5 cm kali 7,4 cm. Hasilnya 23,470. Kesimpulan, ternyata begitu cara menggunakan alat pengukuran, saya jadi mengetahui fungsinya, yaitu jangka sorong untuk mengukur panjang dan diameter, mikrometer skrup untuk menghitung ketebalan. Dengan begitu kita menjadi lebih teliti dalam melakukan sesuatu, misalnya saat melakukan pengukuran. Sekiranya cukup.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil pengukuran yang telah kami lakukan. Dari hasil pengukuran pada tabel di atas, alat ukur manakah yang paling akurat? Mengapa alat ukur tersebut yang paling akurat dan teliti? Pengukuran yang lebih baik yaitu jangka sorong, tapi kembali lagi dengan benda yang kita ukur. Jika benda yang kita ukur melebihi batas pengukuran jangka sorong, lebih baik kita menggunakan mistar. Ukurlah volume balok tersebut. Diketahui panjang 5,2, lebar 1,5, tinggi 7,3. Jawab. Volume sama dengan panjang kali tinggi kali. Jawab. Volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. 7,3 kali 1,5 kali 5,2 sama dengan 56,940 cm3. Kesimpulan, dari hasil tersebut kami telah melakukan percobaan mengenai benda-benda yang tercantum di dalam tabel. Setelah melakukan percobaan, kami menjadi lebih paham atau dapat membedakan antara mistar, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Dalam menggunakan alat tersebut, kami sangat membutuhkan ketelitian yang sangat cepat, karena jika tidak teliti akan menimbulkan kesalahan dalam pengukuran dan hasil perhitungannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil pengukuran kelompok kami. Dari hasil pengukuran pada tabel di atas, alat ukur manakah yang paling akurat? Mengapa alat ukur tersebut yang paling akurat dan teliti? Dari hasil yang kita amati, alat pengukur yang lebih baik adalah mistar, karena skalanya lebih besar jika dibandingkan dengan jangka sorong dan mikrometer yang pengukurnya terbatas. 2. Ukurlah volume balok tersebut. Volume balok kecil. Jawab. P kali M kali T sama dengan 7,3 cm kali 1,2 cm kali 2 cm sama dengan 18,52 cm persegi. Volume balok besar. Jawab. P kali L kali T sama dengan 5,2 cm kali 1,5 cm kali 2 kali 2,3 cm sama dengan 58,94 cm persegi. Kesimpulan, dari kegiatan ini kami dapat mengetahui cara menggunakan alat-alat pengukur yang lebih akurat dan yang tidak akurat. Kami juga bisa mengetahui cara membaca alat-alat pengukur tersebut. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari semua dari kelompok 1 sampai kelompok 4, coba siapa yang berani menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Mbak. Menurut kami semua, setelah kami mempelajari dan mempraktekkan tentang pengukuran, kami menjadi dapat membedakan alat-alat ukur mana yang jangka sorong, yaitu berfungsi untuk mengukur kedalaman, lebar, besar suatu benda, dan mana yang mikrometer skrup yang berfungsi untuk mengukur suatu benda. Dan ternyata alat ukur merupakan hal yang paling penting dalam menunjang kehidupan sehari-hari, dan alat ukur mempunyai fungsinya masing-masing. Terima kasih. Yuk, terima kasih. Terima kasih atas kesimpulannya, Mbak. Nah, dari semua kegiatan yang kalian lakukan, yaitu tentang pengukuran jangka sorong, mikrometer skrup, dan mistar. Semuanya itu mempunyai kelebihan masing-masing dan mempunyai kekurangan masing-masing. Contohnya, jangka sorong saja.
kesalahan umum, kesalahan sistem, dan kesalahan acak. Yo. Bu Sultan punya sebuah kata mutiara, ya. Menurut ilmu fisika, tekanan itu berbanding terbalik dengan gaya. Jadi kalau kalian kebanyakan tekanan, berarti kalian kebanyakan gaya. Ya, ada. Ya, sekarang LKPD-nya dikumpulkan, silakan. Ya, terima kasih ya. Untuk pertemuan selanjutnya, besok kita akan mempelajari tentang usaha dan energi. Nah, sebelum kita pulang, yuk kita punya yel-yel SMK, ya. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Jaya. SMK? Bisa, hebat, jaya. Nah, terima kasih. Yo, karena pembelajaran hari ini selesai, monggo dipimpin doa. Siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih, semoga ilmu yang kalian dapat hari bermanfaat dan bisa ditularkan ke teman-teman yang lain, dijaga kesehatannya dan pola makannya dijaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.